Perkenalkan, nama saya Hanum Nasyaningsih dari Prodi Seni Rupa NIM 2454000002. Nah, kali ini saya akan membahas tentang analisis video dari tugas akselerasi teknologi informasi, yaitu dari video pertama tentang pengantar kewirausahaan teknologi. Saya akan membahas tentang pengertiannya. Pengertian dari video pertama yaitu tentang kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai dari sumber daya yang ada. 2. Kewirausahaan teknologi adalah kewirausahaan yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan baru. Karakteristik dari video ini adalah inovatif, yaitu bisa inovatif. Terus yang kedua, berorientasi pada tujuan yang ada. 3. Berani mengambil risiko, yaitu berani untuk maju ke depan dan berani mengambil risiko yang ada pada kedepannya itu. 4. Bersemangat untuk mencapai tujuan itu sendiri. 5. Berkomitmen dalam menggapai tujuan itu sendiri. 6. Beradaptasi dengan perubahan, mampu beradaptasi dari perubahan yang ada pada kedepannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan. Dapat menciptakan produk atau layanan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. 2. Dapat menciptakan lapangan kerja baru. 3. Dapat meningkatkan perekonomian. 4. Dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kelemahan dari video ini sendiri. Kelemahannya yaitu memerlukan modal yang sangat besar. 2. Memerlukan waktu yang lama untuk mencapai kesuksesan ini. 3. Menghadapi resiko kegagalan yang tinggi. 4. Memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang khusus secara keseluruhan. Kewirausahaan teknologi adalah peluang yang menarik bagi orang-orang yang ingin menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai. Namun, penting untuk mempertimbangkan resiko dan tantangan yang terlibat sebelum memulai bisnis teknologi. Nah, berikut adalah beberapa tips agar sukses dalam kewirausahaan teknologi, yaitu 1. Temukan ide bisnis yang inovatif dan berpotensi menguntungkan. 2. Lakukan riset pasar untuk memastikan ada pasar untuk produk atau layanan Anda. 3. Buat rencana bisnis yang solid. 4. Kumpulkan tim yang tepat. 5. Cari sumber pendanaan. 5. Promosikan bisnis Anda dengan efektif. 6. Terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Mungkin dengan tips ini bisa menjadi sukses untuk menjadi kewirausahaan yang baik. Itu yang saya analisis dari video pertama. Nah, untuk video kedua itu yaitu yang berjudul Dimudai 10 Times Startup, yang berarti mudah yang berubah dunia. Pengertian dari video ini yaitu menjelaskan tentang 1. Dimudai adalah acara puncak dari program akselerator 12 minggu yang diikuti oleh 10 tim startup. Program akselerator adalah program yang dirancang untuk membantu startup mengembangkan bisnis mereka dengan memberikan bimbingan, dukungan, dan sumber daya. Karakteristik dari video ini yaitu 1. Tim-tim startup yang mengikuti Dimudai biasanya terdiri dari anak-anak muda yang memiliki inovatif untuk menciptakan sebuah perubahan sosial. 2. Tim-tim ini seringkali memiliki produk atau layanan yang berpotensi untuk memiliki dampak sosial yang besar. 3. Tim-tim ini biasanya memiliki mentor yang berpengalaman yang dapat membantu mereka mengembangkan bisnis mereka.
Nah, kelebihan dari Demo Day adalah kesempatan bagi tim startup untuk mempresentasikan ide bisnis mereka pada investor dan profesional lainnya. Acara ini juga menjadi ajang bagi tim-tim tersebut untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka lebih lanjut. Demo Day dapat memberikan inspirasi bagi anak-anak muda untuk berani bermimpi dan mengejar impian mereka. Nah, untuk kelemahan dari ini sendiri, tidak semua tim startup yang mengikuti Demo Day berhasil mendapatkan investasi atau dukungan yang mereka butuhkan. Demo Day dapat menjadi ajang yang kompetitif sehingga tim-tim startup harus bersaing untuk mendapatkan perhatian dari investor dan profesional lainnya. Secara keseluruhan, Demo Day adalah acara yang penting bagi tim-tim startup yang ingin mengembangkan bisnis mereka. Acara ini dapat memberikan kesempatan bagi tim-tim tersebut untuk mendapatkan fasilitas dukungan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, itu dia dari penjelasan dari video kedua yang saya analisis. Untuk video ketiga akan saya jelaskan dari yang saya baca ya. Untuk ketiga video ini tentang inovasi. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah inovasi adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai. Dapat berupa produk layanan, proses atau model bisnis baru. Melibatkan perubahan, perbaikan dan pengembangan ide-ide baru. Jenis inovasi inovasi organisasi, perubahan dalam struktur organisasi, budaya kerja atau hubungan dengan pemaku kepentingan. Contoh kerja dari rumah, jadwal kerja 4 hari. Nah, 2. Inovasi proses, perubahan dalam cara produk atau pengiriman produk atau layanan. Contoh penggunaan teknologi clone, computing, otomatisasi proses. Nah, untuk 3, inovasi produk, pengembangan produk atau layanan baru atau peningkatan produk atau layanan yang sudah ada. Contoh kendaraan listrik, smartphone terbaru. 4. Inovasi pemasaran. Perubahan dalam strategi pemasaran seperti metode promosi, penentuan harga, atau saluran distribusi. Contoh pemasaran digital, pemasaran melalui media sosial. 5. Inovasi ekologis. Inovasi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah. Nah, untuk penelitiannya sendiri, proses mencari tahu dan memahami suatu fenomena fokus pada pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, untuk pengembangannya sendiri, proses penerapan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian untuk menciptakan sesuatu yang baru atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Fokus pada pertanyaan bagaimana cara mengubahnya dan bagaimana cara menggunakannya. Perbedaan ide yang digerakkan oleh organisasi dan pasar. Ide yang digerakkan oleh organisasi, ide-ide yang berasal dari dalam organisasi, seringkali dari karyawan tingkat bawah. Nah, untuk ide yang digerakkan oleh pasar, ide-ide yang berasal dari kebutuhan dan permintaan pasar, seperti umpan balik, pelanggaran, dan tren pasar. Kesimpulan dari video ketiga ialah inovasi adalah kunci keberhasilan dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep inovasi dan menerapkan secara efektif, kita dapat menciptakan perubahan positif dan meningkatkan kualitas hidup.
Di tambahan, saya akan menjelaskan juga tentang untuk video kali ini saya akan bahas tentang manfaat multimedia. Satu, untuk membesar benda yang kecil dan tidak tampak mata seperti elektron. Dua, memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di depan kelas seperti reaktor nuklir. Tiga, menyajikan benda yang rumit dan kompleks seperti bekerja suatu mesin, menyajikan benda yang berbahaya seperti senyawa sianida. 4. Manfaat lain yaitu meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Karakteristik multimedia pembelajaran. Satu, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Dua, bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Tiga, bersifat mandiri dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan sedikit rupa sehingga pengguna menggunakan tanpa bimbingan orang lain.